Om Swastiastu. Halo teman-teman dan juga ibu guru, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niwan Rohandari Dewi. Saya nomor absen 39 untuk yang terbaru dan juga untuk yang lama, yaitu adalah 40. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang telah saya buat dan juga teman-teman saya buat, beserta apa sih isi dari poster tersebut dan juga apa isi dari makalah tersebut. Nah, kalian mau tahu apa sih judul dari makalah kita? Sebelum itu, simak ya video ini sampai selesai. Nah, jadi ada pendahuluan dulu teman-teman semuanya. Sekolah secara ideal, siswa diharapkan memiliki kebugaran fisik dan mental yang prima saat memasuki kelas agar dapat menyerap informasi yang diberikan oleh guru secara maksimal. Tidur malam yang cukup dengan rata-rata 7 hingga 8 jam bagi remaja berfungsi sangat vital dalam proses regenerasi sel tubuh dan juga pemulihan fungsi kognitif otak untuk menunjang aktivitas intelektual di sekolah. Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas dan durasi tidur siswa yang cukup signifikan di kalangan siswa. Berdasarkan data awal yang dikumpulkan melalui kuesioner, ada beberapa orang dan juga ada beberapa teman saya ataupun kami mendapatkan 29 responden di SMA Negeri 1 Tabanan. Ditemukan fakta bahwa banyak siswa yang tidak mengaruhi standar waktu tidur ideal. Sebagian besar responden melaporkan durasi tidur yang sangat minim, berkisaran antara 4 hingga 6 jam per malam, yang disebabkan oleh beban tugas sekolah yang menumpuk hingga kebiasaan begadang akibat penggunaan gawai ataupun bermain game hingga larut malam nih teman-teman semuanya. Siapa nih yang sering main game sampai lupa tidur ya teman-teman? Jangan dilakuin ya teman-teman, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah, dari itu dampaknya itu kurangnya durasi itu terlihat sangat jelas ya pada tingkatnya efektivitas pelajaran siswa di kelas, yang dimana dalam data kuesioner kita menunjukkan bahwa sebanyak 62,1% siswa mengaku sering mengalami kesulitan fokus saat jam pelajaran berlangsung. Nah, itu merupakan salah satu hal yang sangat disayangkan sekali ya teman-teman, karena selain guru kita sudah menjelaskan lebih banyak, namun kita tidak bisa fokus untuk belajar, sehingga kita itu biasanya pasti sulit banget ya untuk mengertikan pelajaran. Seharusnya kita fokus, kita fresh untuk belajar. Sekarang kita malah kita nggak fokus, dan pastinya saat guru sedang mengajar pasti kita masuk kanan keluar kiri, seperti itu biasanya teman-teman semuanya. Nah, lalu selain itu juga beberapa responden itu mengungkapkan kurangnya tidur itu menyebabkan rasanya ngantuk berat, tubuh menjadi lemas, hingga penurunan daya ingat yang membuat otak bekerja lebih lambat dalam proses saat mengerjakan materi. Selain hambatan kognitif, kelelahan mental akibat kurangnya tidur juga memicu ketidakstabilan emosi yang menghambat motivasi belajar siswa. Berdasarkan realitanya, peneliti merasa urgensi sekali untuk mengkaji lebih dalam mengenai terkaitnya antara pola istirahat dan kesiapan belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Hubungan Durasi Tidur Malam terhadap Tingkat Konsentrasi Siswa pada Jam Pelajaran. Melalui penelitian ini diharapkan dapat terungkap sejauh mana sih durasi tidur pengaruh performa akademik, serta memberikan kesadaran bagi siswa mengenai pentingnya manajemen waktu tidur demi terciptanya proses pembelajaran yang optimal. Seperti itu teman-teman untuk pendahuluannya. Lalu saya akan lanjutkan mengenai materi posternya. Oke teman-teman semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang poster ataupun infografis yang telah kami buat. Infografis hasil analisis regresi dan korelasi ini menyajikan laporan penelitian berjudul Durasi Tidur Malam terhadap Tingkat Konsentrasi Siswa nih teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lihat pada di atas ya teman-teman semuanya, dan itu merupakan ada judulnya. Nah, yang dimana di dalam bagian pendahuluan ini dipaparkan latar belakang
bahwa tidur itu merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi konsentrasi siswa, di mana kurangnya waktu tidur dapat menyebabkan penurunannya fokus saat belajar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur malam dengan tingkat konsentrasi siswa menggunakan analisis regresi dan juga korelasi. Nah, sejalan dengan latar belakang tersebut, bagian tujuan itu merincikan 4 target utama penelitian, yaitu untuk mengetahui hubungan antara durasi tidur malam dan juga konsentrasi, lalu menentukan persamaan regresi, lalu menghitung koefisien korelasi, serta mengetahui besar pengaruhnya determinasi. Nah, memasuki bagian hasil analisis, yaitu durasi tidur dan juga konsentrasi. Data terkumpul diolah hingga menghasilkan persamaan regresi yang sama dengan min 497 X ditambah 4,2622. Persamaan matematika ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan durasi tidur diikuti penurunan kecil pada tingkat konsentrasi, sehingga hubungan ini disimpulkan bersifat negatif namun sangat lemah. Temuan ini ditegaskan dalam kolom analisis data yang menyatakan bahwa hubungan antara durasi tidur dan juga tingkat konsentrasi siswa bersifat negatif dan juga lemah, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa durasi tidur bukan satu-satunya faktor, karena konsentrasi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi fisik, lingkungan belajar, dan motivasi. Bukti ilmiah dari data tersebut digambarkan melalui diagram pencar ataupun scatter plot yang berjudul durasi tidur malam terhadap tingkat konsentrasi siswa. Bagian ini menjelaskan bahwa diagram pencar menunjukkan bahwa pola hubungan antara durasi tidur sebagai variabel X dan tingkat konsentrasi sebagai variabel Y, di mana titik-titik data terlihat tersebar dan tidak membentuk pola yang kuat, sehingga menunjukkan hubungan yang lemah. Sebagai penutup, bagian kesimpulan menegaskan kembali bahwa berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan antara durasi tidur malam dan juga tingkat konsentrasi siswa. Namun, hubungan tersebut sangat lemah dan tidak signifikan, yang membuktikan bahwa durasi tidur malam bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi konsentrasi siswa. Hal ini diperkuat oleh bagian statistik utama yang membuat persentase pengaruh secara rinci. Angka statistik menunjukkan pengaruh durasi tidur terhadap konsentrasi siswa hanya sebesar 2% saja. Sementara itu, statistik faktor luar menunjukkan angka 98%, dipengaruhi faktor lemah ataupun negatif, yang mana bagian akhir poster berinci faktor lain yang memerlukan perhatian tersebut mencakup lingkungan belajar, kesehatan, dan motivasi belajar. Baiklah teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun omongan yang kurang berkenan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.